Haleluya. Dalam video yang lalu kita sudah membicarakan topik mengenai persembahan persepuluhan. Nah, dalam video yang sekarang ini saya akan men-share pernak-pernik yang tertinggal dari apa yang kita bahas dalam video yang lalu. Kali ini saya ingin membicarakan lebih dari sisi penerima persepuluhannya. Nah, sebelum maju, saya ingin kita melihat di dalam Bilangan 18. Di dalam Bilangan 18 itu, satu pasal itu berbicara penuh mengenai, judulnya adalah kewajiban dan penghasilan imam. Kalau kita baca dulu ayat 1, 18. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Jadi, di dalam Taurat Musa ini, Imam Harun ini bertanggung jawab atas ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi di dalam ruang kudus itu mereka tiap hari mengganti roti sajian, lalu ada mesbah ukupan. Lalu di dalam ruangan maha kudus itu 1 tahun sekali imam besar, dalam hal ini Harun, akan masuk ke dalam ruang maha kudus sekali setahun aja untuk mempersembahkan korban, namanya korban perdamaian untuk seluruh bangsa setahun sekali. Tetapi sehari-hari mereka akan ada di dalam ruang kudus. Itu adalah yang disebut engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Lalu kalau orang Lewi itu bekerja untuk sebagai supporter atau pendukung atau pelengkap buat imam-imam, anak-anak imam-imam, dalam hal ini keturunan Harun. Jadi di dalam Taurat ini dibagi bahwa orang-orang Lewi, mereka misalnya mereka mengangkat perlengkapan dari kemah. Nah, waktu membongkar mereka urusin secara keseluruhannya. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk membantu Imam Harun dan anak-anaknya. Jadi imam beserta keturunan Lewi, ya, semuanya kan mereka adalah anak dari Lewi. Nah, mereka ini tidak mendapatkan tanah pusaka di tanah Kanaan ini, ya. Jadi mereka ini mendapatkan penghasilan mereka dari persembahan dari orang Israel. Lalu di dalam Taurat ini kita melihat pengaturan keuangan demikian luar biasa. Tuhan sudah mengatur keuangan luar biasa. Misalnya, karena ke-11 suku ini mereka sudah diberikan pembagian tanah warisan. Lalu suku Lewi ini, satu suku ini harus melayani bait suci, bait Allah. Maka mereka tidak diberikan tanah warisan, tapi mereka diberi mendapatkan persembahan-persembahan dari orang-orang Israel. Lalu di dalam pengaturan keuangan untuk seluruh bangsa juga luar biasa. Misalnya panen. Nah, waktu panen, orang Israel itu tidak boleh memanen hasil panen mereka sampai habis, nggak boleh. Misalnya begitu tukang panen dia mengambil hasil panen, udah selesai.
sisanya nggak boleh balik lagi sampai bersih, enggak. Kenapa? Itu sisa-sisa panen itu ada untuk jatahnya orang asing, orang-orang miskin yang memungut sisa-sisanya itu. Nah, contohnya ada di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1-3. Rut katanya pergi ya, menampi jelai-jelai dari hasil panen jelai. Itu salah satu contohnya. Lalu apalagi? Meminjamkan uang. Misalnya ada saudara kita orang Israel yang jatuh miskin atau sakit atau apapun juga butuh uang. Nah, saudara mereka meminjamkan uang tidak boleh pakai bunga atau tidak boleh ada ribanya. Itu khusus kepada bangsa sendiri. Kalau kepada orang asing tidak diatur, boleh aja. Makanya bangkir-bangkir dari Israel, orang-orang Yahudi itu bangkir-bangkir. Tapi kepada saudara sebangsa tidak boleh memungut bunga mereka. Lalu misalnya ada orang sebangsanya jatuh miskin sampai harus menjual tanahnya. Nah, tanah ini dijual boleh ditebus. Kalau dia bangkit lagi atau ada saudara dia yang mau tebus, tanah itu boleh ditebus. Karena kenapa? Prinsip di dalam Taurat, tanah itu Tuhan yang punya. Ya, jadi Tuhan pemilik sah tanah ini. Jadi semua orang Israel dianggap seolah-olah seperti bukan cuma hak pakai. Nah, lalu kalau orang Israel itu menjual tanah itu dijual selama 49 tahun aja. Pada tahun ke-50 ada disebut tahun Yobel, itu tanah mesti dibalikin lagi ke orang yang punya asal. Jadi harga tanah itu dihitung berdasarkan tahun-tahun panen yang akan dihasilkan oleh tanah ini. Nah, ini penjualan tanah seperti ini mirip-mirip seperti di bidang keuangan orang obligasi. Jadi harga obligasi semakin mendekat kepada masa maturity-nya, dia semakin murah. Misalnya obligasi yang dijual tadinya 100, terus naik sampai 110 misalnya. Begitu udah mendekati jatuh tempo, dia akan jadi 109, 108, 107, 107. Begitu jatuh tempo udah dibayar 100. Nah, ini prinsipnya mirip-mirip seperti ini. Ya. Jadi tahun Yobel semua orang mesti dibalikin tanahnya. Jadi istilahnya ada buyback ya. Lalu kalau misalnya budak, kita jatuh miskin, kita harus menjadi budak kepada saudara kita. Kita hanya menjadi budak selama 6 tahun doang. Tahun ke-7 bebas ini budak. Nah, ini semua diatur ya. Jadi di dalam Taurat, kalau kita baca hukum Taurat, di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah aturan untuk hidup orang Israel. Diatur sedemikian rupa. Ya, ada yang berantem lah, terus nabrak lah istri orang lagi hamil lah, terus keguguran, ada penggantiannya berapa, itu semua ada kalau kita membaca. Jadi kalau kita baca Taurat, aduh bosen nih banyak aturan-aturannya. Iya, ini aturan untuk mengatur seluruh bangsa ini. Ya, jadi nah sekarang saya itu cuman sekedar kita pengetahuan secara umum mengenai pengaturan keuangan dan pengaturan mengenai bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan orang-orang Israel di zaman Musa. Lalu sekarang kita mau lihat penghasilan imam. Tadi di dalam pasal 18 ayat 1 ini, imam dia utamanya adalah paling penting adalah ruang kudus dan ruang maha kudus. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat 8 ini mulai hak-hak imam ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi semua persembahan orang-orang Israel berupa korban keselamatan, korban pendamaian, lalu segala korban yang lain banyak jenis
itu yang menerima imam dan anak-anak imam Harun dalam hal ini dan anak-anaknya. Ya. Lalu di dalam ayat 9 dia bilang apa? Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itu bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Nah, ini ayat 9 sudah mulai ini. Segala korban penghapus dosa, korban penebus salah. Lalu ayat 11 ada lagi korban unjukkan orang Israel, semua diberikan kepadamu. Lalu ada lagi ayat 12, segala yang terbaik dari minyak, dari segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dia persembahkan ke mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Ayat 12. Jadi ada korban binatang, ada korban pertanian, ada gandum, anggur, minyak, itu yang terbaik menjadi bagian imam. Ya. Lalu ayat 13, hulu hasil. Jadi begitu orang panen yang pertama itu dikasih kepada imam. Lalu ayat 14-15, semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Jadi semua anak sulung dari binatang harus dikasih kepada Tuhan, kecuali anak sulung dari manusia dan anak sulung dari binatang yang najis. Ini ditebus, dibayar secara duit. Hitung-hitungnya ada. Satu anak berapa sikal, itu diberikan juga kepada imam. Itu untuk imam juga. Lalu ayat 16, mengenai uang tebusannya dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gram beratnya. Jadi kalau manusia ditebus, tidak diberikan kepada Tuhan, yang mereka ditebus. Nah, untuk orang Lewi, kita datanglah kepada bilangan 18 ayat 21 dan 24 ini. Dalam video yang lalu sudah kita bahas. Orang Lewi mendapat persembahan persepuluhan dari orang Israel. Di dalam ayat 21, di dalam ayat 28, orang Lewi mempersembahkan sepersepuluh dari persembahan persepuluhan yang mereka terima dari orang Israel. Dia juga bawa persembahan sepersepuluh dia kepada imam. Jadi kalau kita lihat di sini, zaman dahulu di dalam zaman Taurat, imam itu berarti kaya sekali. Apa yang terbaik dia yang dapat. Pokoknya dia jadi wakilnya Tuhan di dunia. Semua yang harusnya dikasih Tuhan dia yang terima. Apa yang terbaik semuanya. Binatang yang paling bagus, tidak boleh bercacat celah. Tepung, gandum, semua yang terbaik juga diberikan berat. Orang mempersembahkan Tuhan, imam-imam yang terima, ya. Orang Lewi, ya mereka terima persembahan persepuluhan aja, udah cuma itu. Nah, jadi kita kalau lihat imam itu di zaman dahulu sudah kaya, ya. Jadi statusnya itu tidak kalah sama orang-orang Israel yang memiliki tanah pusaka sebagai pengusaha, ya kan? Kemarin dalam video yang lalu kita udah lihat, misalnya kita memberikan persembahan persepuluhan, masing-masing jemaat 100, gaji satu orang 10 juta, masing-masing persepuluhannya 1 juta, berarti gembala dia punya 100 juta. Nah, seperti demikian zaman dahulu imam-imam besar itu. Lalu kalau kita lihat imam itu, waduh, penghasilannya besar sekali nih. Imam ini bisa kaya raya nih. Tapi kita mesti tahu juga, imam itu tugasnya adalah menanggung dosa umat, seluruh umat ditanggung oleh imam 1 tahun sekali. Waktu dia bawa masuk, yaitu korban darah itu dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus. Begitu Tuhan tidak berkenan, itu imam langsung mati di tempat. Jadi ada tugas dan tanggung jawab imam yang besar juga.
Jadi tanggung jawabnya besar, ya dia mendapatkan sesuatu yang besar juga. Jadi boleh bilang bahwa penghasilan imam itu adalah the best dari orang-orang Israel yang diterima oleh imam. Jadi di dalam perjanjian lama, imam itu menerima yang terbaik. Jadi kalau misalnya di perjanjian baru sekarang ini ya, yang berlaku di dalam sistem kegerejaan kita, kalau gembala kita menerima yang terbaik, kalau kita refleksikan, kita sebagai anak-anak Israel rohani direfleksikan ke dalam hukum Taurat, ya memang sepantasnya juga mereka mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Walaupun apa yang didapat oleh gembala sidang zaman sekarang mungkin nggak sebesar apa yang diterima oleh imam di zaman dahulu. Kenapa? Karena di dalam Taurat itu persembahannya banyak. Tadi kita sudah baca, ada persembahan unjukan, ada macam-macam yang sampai nggak hafal. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di dalam perjanjian baru memang tidak secara tegas, Tuhan tidak secara tegas mengatur sistem keuangan seperti apa yang seharusnya. Karena kenapa? Di dalam perjanjian baru kita ada di dalam zaman anugerah, bukan seperti orang Israel diatur semua sampai hidupnya apa semua diatur. Dan ini najis lah, kena ini najis lah, itu semua diatur. Sekarang kita sudah ada di dalam zaman anugerah. Tuhan memberikan kepercayaan penuh pada kita untuk mengatur diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42, Tuhan bilang yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau kita membayar persembahan persepuluhan kita, tetapi yang terpenting dari kitab Taurat itu adalah keadilan, lalu belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kalau kita bisa memegang tiga ini, sejognya hidup kita tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini. Ada guncingan di sana di sini. Kalau kita mengerti keadilan, kita akan memperlakukan orang lain dengan adil. Kalau kita mengerti belas kasihan, kita akan memiliki empati kepada orang yang sakit, orang yang berkekurangan. Kalau kita mengerti apa artinya kesetiaan, kita akan setia dalam segala perkara. Jadi di dalam Tuhan Yesus bilang di Taurat itu ada tiga: keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Nah, kita kembali lagi kalau di dalam praktek gereja aliran Pantekosta pada umumnya, jemaat dihimbau atau diwajibkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Nah, dari situlah gembala-gembalanya hidup. Ya, kan Maliaki 3 ayat 10 katakan supaya ada makanan di rumahku. Nah, jadi harus ada pengaturan dalam rumah Tuhan. Juga sesama hamba Tuhan seperti apa. Nah, itu adalah rananya gembala. Rananya gembala untuk mengatur semua itu. Ya, jangan sampai ada yang hamba Tuhan yang hidup kekurangan, tapi di sisi lain ada hamba Tuhan yang hidup di dalam kelebihan, dalam kemewahan. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita refleksikan di dalam imam, di dalam perjanjian lama, harusnya memang hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala sidang memang adalah pantas mereka juga mendapatkan penghasilan yang baik. Mereka juga boleh hidup di dalam berkecukupan, tidak berkekurangan. Nah, tetapi yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada segelintir pendeta-pendeta yang hidup dalam kehidupan mewah. Mereka memakai jam yang mahal, dengan ratusan juta dan miliaran rupiah, tas yang mahal juga, jas yang mahal juga. Nah, kita tidak tahu apakah jam tangan mahal, jas mahal, tas mahal, mobil mahal
itu pemberian umat atau mereka beli sendiri. Kita tidak tahu. Tetapi untuk hamba-hamba Tuhan, ada ayat-ayatnya yang bisa kita lihat supaya kita bisa melihat bagaimana kita merefleksi, sebagaimana kita sebagai umat Tuhan harusnya hidup. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 dan dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini, dia katakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya menjadi serupa dengan dunia ini? Artinya kita hidup seperti orang dunia. Dunia ini adalah arus. Ada arus dunia, ada mode. Jadi orang-orang dunia mengejar kemewahan. Orang-orang dunia mengejar merek-merek top, pakaian yang branded, ya, aksesoris yang branded. Nah, kalau kita juga hamba-hamba Tuhan mengikuti itu, berarti kita sedang mengikuti arus dunia. Padahal Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus mengerti kehendak Allah itu hidup seperti apa buat kita. Saya tidak di dalam posisi menghakimikah atau bilang boleh atau tidak. Tidak. Di dalam video yang lalu saya katakan bahwa semuanya berpulang kepada tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Jadi orang mau memakai apa saja, itu adalah tanggung jawab orang masing-masing kepada Tuhan. Tetapi Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kalau dunia ini seperti apa, kita tidak boleh ikut. Dunia ini hidup di dalam foya-foya, kita tidak boleh ikut. Dunia ini mengajar barang-barang branded, kita tidak boleh ikut dia. Saya hanya membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, masing-masing pemirsa yang menilai sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, segala kemewahan di dalam dunia ini, segala kesenangan dalam dunia ini, kalau kita mengasihi itu, kasih Allah tidak ada di dalam kita. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dikatakan demikian. Peringatkanlah, saya bacakan dulu dari 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, 19-nya, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di dalam ayat-ayat 1 Timotius 6 dari 17 sampai 19 ini bicarakan mengenai orang kaya. Jadi orang kaya dia bilang nggak boleh tinggi hati. Jangan berharap juga kepada kekayaan dia. Tapi harus berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya dia, kekayaan Allah, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, nanti datang lagi tuh. Ini firman Tuhan bilang, kalau kita perpuluhan kita banyak, kita boleh menikmati. Ini balik lagi kembali kepada orangnya masing-masing. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ukurannya seperti apa, menikmatinya seperti apa, itu tanggung jawab masing-masing bertuhan. Karena kenapa? Di ayat 18 dikatakan supaya kita menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi yang dikejar itu kaya dalam kebajikan, suka memberi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan atau mendapat, dalam hal ini jemaat memiliki penghasilan besar, gembala yang memiliki persepuluhan yang besar, dia harusnya suka memberi dan membagi. Itu jadi dia tidak mengejar hal-hal duniawi, tapi dia lebih mengejar hal-hal rohani. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu saya tidak membaca, tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ada pendeta-pendeta yang suka membuat perumpamaan ini secara rohani. Oh, orang Samaria yang baik hati ini menggambarkan Tuhan Yesus yang baik hati, yang menebus kita, membersihkan luka kita. Tapi kalau secara harafiah, orang Samaria ini diartikan sebagai orang yang dia tidak mendapatkan bagian di dalam suku Israel. Mereka dalam Samaria, ya, sudah campuran, tapi perbuatan mereka lebih baik daripada imam dan orang Lewi yang liwat, yang tidak mau menolong. Nah, sekarang ini di dalam dunia kita melihat lebih banyak lagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tapi dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam hidup mereka. Mereka berbuat kebajikan melebihi orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, makanya bagaimana Injil ini bisa diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, sedangkan kita melakukan kebaikannya kurang. Padahal Tuhan Yesus berkata demikian. Kita harus memberi, membagi, memberi, berbuat kebajikan. Di dalam Yohanes 13 ayat 16, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini di dalam Yohanes 13 perikop 1 sampai 16 ini sampai 20. Ini adalah bicara mengenai Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya, dia berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan kamu melakukan demikian, hendaklah kamu juga masing-masing melakukan seperti itu juga. Lalu dia berkata di dalam ayat 16 ini, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, sekarang kepada hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tuannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan itu adalah utusan. Yang mengutusnya adalah Tuhan Yesus.
Pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus yang memberikan perintah, mengutus. Tuannya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam ayat 16 ini, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Nah, ayat 17 dia bilang, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau kita mengerti perikop di dalam pasal 13 ini, kita mengerti dan kita melakukannya, maka kita akan berbahagia. Apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi, dia membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan lebih dari itu, dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Siapakah kita? Di dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yohanes 13 tadi bicara mengenai Tuhan Yesus. Sekarang Filipi 3 ini bicara tentang Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan inginkan, kehendaki? Yang ku kehendakilah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita dalam kehidupan kita mengejar segala kemewahan, mengejar arus dunia ini, kata 1 Yohanes tadi, mereka yang mengasihi dunia, kasih Allah Bapa tidak ada di dalamnya. Kata Paulus, yang kuinginkan adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Persekutuan di dalam penderitaannya dan di dalam menjadi serupa di dalam kematiannya. Entah apa yang orang kejar waktu dia menikmati segala kemewahan dunia. Apakah arti ayat-ayat firman ini bagi orang-orang yang mengejar hal-hal yang duniawi seperti itu? Di dalam Filipi ayat 17 dan 19, Paulus bilang, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ini firman Tuhan yang berkata. Saya hanya membacakan firman Tuhan aja. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita sebagai manusia memiliki penilaian yang relatif terhadap segala sesuatu. Misalnya, saya makan di restoran, sekali makan 50.000. Ada yang bilang, oh ini murah, ada yang mahal. Tergantung penghasilan masing-masing. Ada yang sekali makan bisa jutaan. Juga relatif. Orang bisa bilang, oh itu biasa-biasa aja itu. Ada yang bilang, waduh, 1 juta. Makan habis 1 juta lebih. Itu gaji saya beberapa minggu loh.
Nah, ini relatif. Jadi memakai barang-barang pun relatif. Kalau orang bilang dia pakai mobil merek tertentu seharga 1 miliar, itu biasa. Ada orang yang mobil lebih mahal lagi, 3 miliar, 4 miliar. Jadi semuanya itu relatif. Jadi hanya saja sebagaimana firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan itu, marilah kita masing-masing berpatut kepada firman Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengejar dunia, kasih Bapa tidak ada dalam dirinya. Jadi mumpung sekarang lagi ada pandemi COVID-19, memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita, khususnya dalam bergereja. Sekarang timbul banyak di dalam gereja-gereja kita pengumpulan dana-dana untuk dibelikan sembako buat masyarakat di sekitar gereja, buat jemaat yang tidak mampu untuk membeli sembako, atau buat jemaat atau masyarakat yang kena PHK. Suatu yang bagus sekali. Jadi saat inilah bagi kita, apalagi yang jemaat yang mendapatkan berkat lebih, hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan persepuluhan yang lebih, alangkah indahnya kalau kita bisa berbagi bersama-sama dengan yang lain. Dalam video yang lalu saya sudah membacakan juga di dalam Kisah 2 ayat 44-45 adalah dikatakan bahwa di dalam gereja yang mula-mula segala harta mereka itu mereka anggap milik bersama-sama. Kita mungkin tidak sampai se-ekstrim itu, tetapi paling tidak kita memiliki, kata Tuhan Yesus, belas kasihan dan keadilan, ya. Nah, Matius 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, bagaimana dunia ini bisa melihat kita sebagai garam, kita sebagai terang, kalau mereka tidak merasakan keberadaan kita? Mereka baru merasakan keberadaan kita kalau mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terhadap mereka, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Nah, kenapa persembahan persepuluhan ini sekarang menjadi viral dan mendapatkan antipati dari banyak jemaat? Jemaat begitu lihat, waduh, persembahan persepuluhan orang jadi seolah quote-unquote jadi endek, seolah pendeta-pendeta mata duitan mengajarkan persepuluhan, seolah-olah mau merampok jemaat. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Kita sudah baca di dalam Maleakhi 3 ayat 10 bahwa persepuluhan itu adalah janji berkat dari Tuhan untuk jemaat. Justru itulah yang menjadi kunci berkat berjemaat. Nah, kalau semuanya melaksanakan firman Tuhan dengan baik, jemaat memberikan persembahan persepuluhan dengan kasih kepada Tuhan, dengan sukacita dan sukarela, lalu gembalanya mempergunakan persembahan persepuluhan yang dikumpulkan di rumah Tuhan secara bijaksana, sang gembala pun membagi kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang membutuhkan, yang berkekurangan, dan hidup di dalam firman Tuhan sesuai dengan tadi kita sudah baca. Maka jemaat pun akan secara lebih lagi bersukacita, lebih lagi sukarela untuk membayar persembahan persepuluhan dengan tidak bersungut-sungut lagi, karena mereka melihat contoh hidup gembala mereka, hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kepatutan. Kembali lagi, semuanya relatif. Si A bisa menilai B, B bisa menilai C, C bisa menilai D, tapi semuanya adalah kita kembalikan kepada Tuhan, Sang
yang punya sorga, Tuhan sang punya kerajaan sorga, Tuhan sang pemilik bendang ladang Tuhan. Jadi marilah kita semua kembalikan lagi kepada Tuhan, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi-pribadi kepada Tuhan. Jemaat bertanggung jawab kepada Tuhannya. Tuhan bilang berilah. Sang gembala juga memiliki hak dan tanggung jawab menerima persembahan persepuluhan dari jemaat dan memakainya secara bijaksana. Dengan demikian, kehidupan berjemaat kita, bergereja kita akan dipenuhi dengan sukacita. Semua itu akan memberi dengan sukarela tanpa ada paksaan lagi, dan gereja akan menjadi lebih maju. Kita pakai uang itu untuk penginjilan, kita pakai uang itu untuk memberikan kepada orang-orang membutuhkan. Hamba-hamba Tuhan yang menginjil di daerah-daerah yang terpencil, mereka kadang puasa terpaksa. Kita pakai uang itu semua untuk mendukung pelayanan penginjilan di seluruh tempat, di seluruh dunia ini, saling bahu-membahu. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus sudah dekat akan kembali. Kata Tuhan, Injil harus diberitakan dulu ke seluruh penjuru dunia, barulah Tuhan Yesus datang kembali. Nah, COVID-19 ini membuka peluang kita untuk saling mengintrospeksi. Mau kumpulkan harta berapapun juga sekarang ada di rumah, tidak bisa juga dipakai. Kenapa kita tidak pakai untuk menyebar kepada orang yang membutuhkan? Amsal Sulaiman berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada juga yang pelit secara luar biasa, menghemat secara luar biasa, tapi tetap miskin katanya. Jadi jangan takut. Ketika kita memberi, kita mengosongkan tangan kita yang penuh ini, kita mengosongkan ini, Tuhan akan mengisinya lagi. Waktu kita mengosongkannya lagi, Tuhan akan mengisinya lagi. Lihat aja sumur, mata air. Kita udah angkat tuh air, tetap aja dia penuh. Angkat lagi, tetap aja seperti itu. Angkat lagi. Kalau kita nggak angkat, tetap seperti itu. Dia nggak limpah terus naik lagi, enggak. Ada tuh kalau sumur itu, ya kedalamannya seperti apa, kita timba dia akan ada, timba akan ada. Kita nggak timba, tetap juga segitu. Nah, jadi marilah kita bersama-sama bekerja sama-sama, jangan saling mencibir, jangan saling mencibir, jangan saling mengiri. Karena kenapa? Semua kita memiliki porsi masing-masing dari Tuhan. Ya, porsi gembala ada, porsi gembala, porsi jemaat ada, porsi jemaat. Jadi kalau kita saling mengasihi, saling memberi, saling membagi, Tuhan akan disenangkan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Kerajaan Allah akan diperlebar. Puji Tuhan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Karena saya hanya membaca ayat-ayat firman Tuhan. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun juga. Marilah kita masing-masing saling berintrospeksi. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dilakukan untuk kita masing-masing, sehingga menjadi doa kita. Kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan kita, dia bilang apa? Sabaslah hai hambaku yang setia, engkau sudah melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu semasa hidupmu. Sekarang terimalah kerajaan yang disediakan oleh Bapamu. Puji Tuhan. Haleluya. Alangkah senangnya mendengar kata-kata demikian dari sang pemilik kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.